Wow, ini mabar. Iya. Return to the Lobby Classics. Hero-nya mau pakai apa nih? Papa Sandi dipanggilnya nih ya? Pakai Papa Sandi boleh. Aku pakai inilah Indonesia aja nih. Mukanya ini nih carry. Ini jangan-jangan just no limit nih. Start. Nah, Lukert. Nah, aku pakai Alice. Oke. Iya. Ini pertama kali main atau gimana Ini nih? pertama kali main ya. Tapi kan there's always a first. Iya. Apalagi main sama juara dunia nih baru pertama kali nih. Waduh, aku juga masih belajar nih. Ngawur. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau roll tahu nggak Papa Sandi di game Mobile Legend? Yang ini ya. Fighter, tank. Iya. Nah, kalau Sylvana itu fighter dia. Dia fighter ya. Ini ETC Sandiaga Uno, Sylvana. Midnight Justice. Itu skinnya. Jadi skin itu kayak apa ya? Kayak baju. Kayak bajunya dia ya. Oke. Itu beli loh itu. Ini harus bayar kan? Iya. Oke, bentar lagi nih. Ini kita tunggu ini nih. Ada beberapa player yang masih loading ceritanya nih, Papa Sandi. Ceritanya ya. Kalau Jazz pakai Alice ya. Alice, iya pakai Alice nih. Oke. Purchase limit. Kalau beli barang di ujung kanan atas. Ujung kanan atas ya. Habis itu jalan analognya sebelah kiri. Warrior Boots. Analognya sebelah kiri. Iya. Nah, ini aku nih. Ayo kita jalan bareng nih. Aku ikutin ya. Kok salah aku jalan. Cara keluar skillnya pencet tombol yang di kanan itu loh nanti. Nanti. Sebentar lagi nih. Ini aku jalan sendiri kok. Kenapa itu saya? Jangan ke depanan. Oh, resurrecting in 10. Oke, sabar dulu, mati jadinya. Tuh mati tuh. Bentar. Jangan ke depanan. Enggak apa-apa. Jangan terlalu ke depan. Terlalu berani aku ya. Iya. Ngambil resiko. Enggak apa-apa. Oke. Kan baru pertama kan. Tenang. Langsung maju aja nanti ke tempat tadi ya. Nih, Oke. aku pencet apa? Oke, pencet skill yang di kanan. Yang di kanan pencet di dekat musuhnya. Oke. Hati-hati, jangan terlalu maju Papa Sandi. Nah, hati-hati. Aduh, mati lagi. Susah juga main ini ya. Kita nempel aja deh kalau nggak ya. Kita nempel, tolong dilindungin dong. Iya, aku lindungin nih kali ini nih ya. Kita lindungin. Ayo. Mana? Nah, Jess di mana, aku. Jess? Nah, ini aku nih. Nah. Oke. Ayo kita bareng. Ini bisa maju nih. Ayo maju kalau maju nih. Masa ditembak. Jadi musuhnya itu yang ini. Hati-hati. Mundur. Nah, mundur dulu. Ini itu keluarin skillnya. Pencet tombol yang ada 3 di kanan. Pencet. Nah, kayak gitu. Pencet lagi. Mati. Gak apa-apa. Oke. Pro player esports nomor 1 dunia, YouTubers gaming nomor 1 se-Asia, role models gamers Indonesia, dan pujaan banyak wanita. Ya, Tobias Justin, also known as Just No Limit. Selamat datang di podcast Ruang Sandi. Terima kasih banyak nih. Terima kasih juga Papa Sandi. By the way, nama asli kamu itu Tobias Justin ya? Iya. Dan ini nama Just No Limit ini munculnya dari mana? Awal mula No Limit itu aku pernah main Mobile Legend dan zaman dulu ceritanya yang jago itu orang-orang Korea. Dan mereka itu punya tim namanya Limit. Terus aku kayak pengen ngefans sama mereka kan karena mereka jago. Terus aku pakai nama jadi No Limit. Jazz-nya itu gara-gara waktu itu ada fitur live streaming di game Mobile Legends itu. Dan orang kalau misalkan main itu bisa dapat hadiah kiriman dari orang. Dan aku waktu itu punya temen, dia mainnya nggak gitu jago, maksudnya bagiku ya, maksudnya dia kayak mainnya di bawah aku ngerasa, tapi dia bisa dapat hadiah itu banyak banget. Nah setelah aku selidiki kenapa, ternyata namanya cewek dan dia pakai foto cewek. Jadi gantilah namanya jadi Just No Limit supaya keperempuan-perempuanan gitu ya. Iya, dan ternyata berhasil. Oke, untuk pertama kalinya di bangku bintang tamu podcast Ruang Sandi ini kita dudukin
pemain terbaik dunia. Ini bangga banget nih. Ini world class standard. Ini levelnya dunia gitu ada di podcast Ron Sandi ini. Gimana rasa waktu pertama kali diumumin bahwa kamu adalah pro player esports nomor 1 dunia, Jess? Pas jadi peringkat 1 itu sebetulnya kan itu ada kayak leaderboard gitu ya. Nah jadi kita itu sebetulnya kayak kejar-kejaran. Jadi ada orang dari luar negeri dan itu ngejarnya pun nggak gampang gitu. Main itu kurang lebih 1 hari itu bisa sekitar 18 jam. 18 jam? Ya 18 jam. Rasanya itu seneng, ada rasa kita tuh masih belum selesai perjuangannya. Karena kalau di game Mobile Legends itu kan season itu 90 hari. Jadi istilahnya kita harus mempertahankan peringkat 1-nya itu sampai 90 hari itu selesai gitu. Jadi istilahnya seneng banget sih, tapi pastinya seneng banget dan kayak bersyukur banget lah bisa mencapai peringkat 1. Dan kayak ya intinya nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Tapi itu kan kejar-kejaran gitu ya. Terus intens banget, adrenalin juga. Terus kurang tidur kali ya kalau 18 jam sehari itu. Jujur aja kalau misalkan dibilang kurang tidur mungkin iya. Dan rasanya itu kalau ngeliat orang itu dulu aku sampai ngeliat orang kayak berbayang-berbayang gitu. karena udah screen time-nya luar biasa ya sampai 18 jam gitu ya. Bener. Tapi apa sih privilege yang kamu dapat setelah menjadi pro player nomor 1 di dunia? Awalnya itu kan aku sebetulnya pernah main juga, cuman paling mentok itu jadi peringkat 2. Nah cuman waktu itu ada temenku dia bikin channel YouTube dan dia itu peringkat 1. Tiba-tiba langsung banyak banget subscribersnya. Dan setelah aku peringkat 1, privilege-nya itu apa ya? Ya mungkin popularitas sih yang didapat. Jadi popularitasnya di-convert jadi subscribers seperti dan itu bisa dimonetisasi dan tiba-tiba semua ingin follow, ingin subscribe dan ingin dapat tips dari Jess ya. Dan kebetulan karena saya juga sekarang ditugasi di PB Esports. Jadi dewan pembina ya. Tapi kenapa seorang pro player nomor 1 dunia ini memutuskan untuk pensiun dari dunia esports yang membesarkan namanya? Jadi sebetulnya alasan aku bener-bener ngotot banget kenapa aku harus di peringkat 1 itu karena sebetulnya di balik itu aku punya impian gitu Papa Sandi. Pengen bahagiain orang tuaku. Iya. Karena aku nggak munafik. Kalau misalkan dari atlet gitu ya, dari atlet kan kita bisa lihat kayak contohnya Cristiano Ronaldo itu dia bisa dapat gaji, soalnya gajinya itu kurang lebih kan aku baca dari berita gitu kurang lebih bisa 50%. Betul. Dan mungkin dari endorsement-nya bisa 50% juga. Betul. Nah, tapi kalau misalkan di e-sport untuk di Indonesia sekarang ini ya, saat ini ya, untuk gajinya mencapai titik 50% itu masih berat banget gitu Pak Sandi. Oke. Jadi lebih banyak justru dari aktivitas lainnya seputar e-sports daripada sebagai atlet e-sportsnya ya. Bener banget. Jadi purely economics juga alokasi daripada sumber daya. Kamu smart banget ya Jess. Menggunakan waktunya. Tapi ngamuk nggak fans-fansnya Jess nih begitu kamu mutusin untuk retire? Kalau misalkan fansnya itu ada yang kecewa lah pasti ya. Karena mereka pasti ngerasa kenapa kok tiba-tiba berhenti gitu kan ya. Ada yang kecewa sih, cuman seiring perjalanan waktu mereka bisa menerima sih. Mereka bisa menerima. Tujuannya kan kalau misalnya aku di sana terus tapi hatiku udah nggak di sana kan kasihan teman-temanku juga. Soalnya kan kalau misalnya main game Mobile Legends ini kan berlima satu tim. Gitu sih. Jadi kan ada kayak petinju Manny Pacquiao yang retire terus balik lagi gini. Ada kemungkinan nggak Just No Limits ini juga akhirnya memutuskan untuk selesai pensiunnya dan aktif lagi jadi pro player? Jadi sebetulnya nih ya tujuanku itu kalau misalkan ditanya sama Papa Sandi seperti itu, kalau misalkan aku punya uang seperti Papa Sandi, nah mungkin ada kemungkinan karena jujur aja aku demen banget gitu dan aku juga orangnya kan kayak kompetitif gitu loh, maksudnya orangnya kayak pengen menang, kayak seneng banget di dunia itu dan jujur aku cari uang pun tujuannya supaya aku bisa main tanpa aku memikirkan tentang uang lagi gitu sih. Nah kalau kayak Papa Sandi aku punya uang seperti itu, aku mungkin
jadi atlet e-sport lagi gitu loh. Oke, nanti kita bahas di konten berikutnya. Aku harus berguru makanya nih. Itu bisa buat investasi, buat segala macam. Oke, sekarang kita fokus ke YouTube channel ya. Dan udah tadi kita bicara mengenai monetisasi, subscriber yang meningkat. Nah, pertanyaan saya, apa yang ada di pikirannya Jess nih waktu pertama kali Jess upload video ke YouTube? Aku itu orangnya suka belajar gitu, Pak Sandi. Jadi istilahnya kayak suka mendaki gunung lah istilahnya. Jadi aku melihat selalu improve. Dan yang aku lihat di Mobile Legends ini, di environment-nya itu, kan istilahnya ada pemain biasa. Dan dulu itu ada sempet aku jadi penjoki buat mainin peringkat orang supaya naik dan aku dibayar gitu, Pak Sandi. Dan setelah jadi penjoki, aku nggak mau berhenti di situ. Akhirnya aku cari penjoki-penjoki. Kita bagi hasil jadinya. Jadi seperti itu tuh. Setelah itu aku belajar lagi, tiba-tiba ada temanku yang bisa menghasilkan uang dari YouTube gitu. Nah, terus aku nanya ke dia, itu bener gak sih? Kan dulu kan maksudnya YouTuber itu masih belum sampai seperti sekarang ini gitu kan. Dan aku nanya ke dia bilang bener, dapat duit. Dari situ aku baru mulai, wah, ini kayaknya bisa lebih besar nih dibandingkan dengan aku bisnis penjoki gitu. Maksudnya itu kan juga sebetulnya ilegal gitu, setengah ilegal gitu lah gitu kan ya. Walaupun nggak dilarang sama Mobile Legends langsung, tapi ya secara etika itu kan nggak bagus gitu kan ya. Jadi istilahnya aku belajar sama temanku, aku bikin video pertama kali ya berharap banget sih yang nonton. Karena jujur pertama kali dulu itu di channel YouTubeku itu aku live streaming, dan awal live streaming penontonnya 150, besoknya sisa 20. Tinggal segelintir. Pernah di titik sampai menurun parah gitu juga pernah sih. Secara natural berevolusi ya dari bisnis. Tapi kamu nih bener-bener kayak entrepreneur ya, Jess ya. Ngelihat peluang, beradaptasi, masuk ke YouTube, dan sekarang betul ya kamu dinobatkan sebagai YouTubers gaming nomor 1 se-Asia gitu. Lebih dari 15 juta subscriber gitu. Jadi puji Tuhan banget kan. Dari sesuatu yang tadinya 20 gitu. Terus jadi 15 juta. Kepikir nggak sih waktu awal-awalnya? Jujur aja gak kepikiran sama sekali sih. Aku bersyukur banget sih. Jadi dulu itu aku cuman hanya untuk membahagiakan orang tuaku, bikin mereka senang selama mereka masih hidup gitu kan. Dan gak nyangka banget gitu sih. Ya, congratulations ya. Kita juga bangga di Indonesia bukan hanya punya pro player esports nomor 1 world class, tapi juga YouTuber yang paling mapan juga di Asia. Nah, feedback dari para subscriber kamu itu biasanya gimana sih dengan konten gaming ini? Mereka merasa terbantukan dengan arahan games dari Jess, dan gimana aja, apa ada juga yang negatif feedbacknya, dan apa yang paling kamu ingat? Kalau misalkan feedbacknya berbagai macam sih. Dan yang ngucapin terima kasih ya aku sering bacain. Kalau misalnya aku bikin tutorial, banyak sih, puji Tuhan banyak yang ngucapin terima kasih. Ada yang dia bilang tadinya dia nggak bisa main karakter ini jadi bisa. Terus ada yang dia peringkatnya tadinya nge-stuck, nggak bisa naik bisa jadi naik. Dan ya ada juga yang haters lah gitu ya. Iya. Cuman aku nggak inget sih, karena nggak perlu diinget lah. Nggak perlu diinget buat apa gitu kan? Buat apa ya? Tuhan udah begitu banyak kasih ke kita yang positif-positif, kita fokus aja yang di positif ya. Nah, sebelum seperti sekarang di mana gamers bisa dijadikan pilihan karirnya, kebetulan saya juga di PB Esports. Kita pikir dulu kan ya esports atau gaming itu kan ya banyak yang konotasinya negatif ya. Tapi sekarang udah menjanjikan banget kan. Jadi pro player, jadi team owner, ada yang jadi EO, dan orang dulu bilang gamers itu buang-buang waktu, buang-buang uang, pokoknya banyak yang ngehujat lah. Nah, sekarang ini perasaannya gimana nih? Begitu e-sports ini sudah berkembang, dan sekarang orang tua yang tadinya negatif malah menyupport keinginan Jess dari kecil ini. Zaman dulu itu aku suka main dan terkadang itu sampai pagi. Aku itu kan ngerayain Imlek gitu kan ya. Jadi aku Imlek, dan tuh seneng banget gitu kan, dapat duit banyak. Aku langsung beliin mouse gaming. Begitu aku beliin dapat angpau tuh ya. Dapat angpau, aku beliin mouse gaming. Satu ketika aku main sampai pagi. Papaku turun, kena marah. banting mouse-nya. Waduh. Sedih banget itu, aku sedih banget.
Terus zaman dulu sebetulnya juga pas waktu aku SD, aku itu sempat main game tembak-tembakan di warnet tuh. Zaman dulu kan zamannya warnet ya, iya, bagusan betul, tuh. Waktu itu aku sempat udah Juara juga tuh. pernah ikut sih, cuma sama teman-teman sekolah belum juara waktu itu. Belum juara. Belum terlihat bakatnya. Sempat waktu itu udah ditawarin buat masuk ke tim e-sport waktu itu sebetulnya. Cuman waktu itu aku izin ke mamaku. Nggak dikasih. Ya, karena kita kan harus menghormati orang tua juga gitu kan. Iya. Nggak dikasih. Jadinya aku nggak masuk dulu. Waktu itu udah ditawarin sebetulnya pas SD itu. Dulu itu susah kan, berarti ngumpet-ngumpet ya kalau main gitu, terus kalau sama teman-teman. Gimana tuh ceritanya waktu kecil? Awal-awal kan nggak punya komputer yang bagus. Awal-awal kan ya. Aku itu pokoknya setiap hari Sabtu, aku itu ke warnet ambil paket 10 jam. Pernah ke warnet kan ya? Oh iyalah, ya? dulu yang rame begitu loh, samping-sampingan dia. Main game nggak? Waktu itu saya bukan, jadi kesana karena teman saya punya usaha warnet. Oh, iya. Dan aku juga bingung kok penuh banget Penuh gitu. banget ya. Terus ngeliat ya anak-anak yang tanggung-tanggung gitu pada main gitu. Gitu ya. Gimana terus akhirnya yakinin orang tua akhirnya bisa nerima bahwa ini jadi pilihan karirnya Jess? Jadi aku itu pernah ikut MLM. Aku ikut MLM, cuman waktu itu ada satu ketika perusahaannya itu libur, dia ngurus perizinan untuk bisa operation di Indonesia. Dan pada saat itu aku itu bingung mau ngapain. Jadi aku cuma main Mobile Legends aja. Terus sempet duit di rekeningku itu sisa 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Mau beli paket kuota aja itu nggak bisa kan, pinjam duit sama orang tua. Dan waktu itu aku sempet, akhirnya mamaku itu kayak kesel banget. Aku dipaksa, kebetulan kita punya temen itu dia itu pimpinan di perusahaan les bahasa Inggris. Aku dipaksa masuk ke sana. Suruh belajar bahasa Inggris. Disuruh kerja di sana. Oh, disuruh kerja. Disuruh kerja bantu di sana lah. Aku training di sana, tapi entah kenapa aku tuh memang nggak tahu ya, nggak suka aja gitu, maksudnya kerja sama orang gitu ya mungkin ya gitu ya. Ya aku langsung pas trainingnya selesai, aku cabut langsung. Terus di situ aku ngejoki, dapatnya belum besar waktu itu ya. Di situ mulai didukung. Di saat aku mulai jadi penjoki, di situ sih. Itu proses banget ya ngeyakinin orang tua. Proses banget sih. Dan begitu mereka melihat passion, terus ternyata ada kegiatan yang positif di sini, akhirnya pelan-pelan mereka mendukung ya. Sekarang e-sports ini kan, ya alhamdulillah ya, puji Tuhan juga jadi satu industri yang besar dan sekarang makin hari dengan pandemi COVID-19 ini juga ternyata e-sportsnya meningkat, baik dari segi jumlah industrinya. Sekarang industrinya tembus 1,2 miliar dolar. Jadi sudah mendekati 20 triliun rupiah e-sports ini. Nah, kalau peluang buat masuk tim e-sports ini gimana ya cara cari tahunya buat para orang tua nih yang ngelihat anaknya pada main game ini, daripada pada main game aja lebih baik diarahkan gitu. Dan mungkin pendengar podcast Ruang Sandi ini juga pengen tahu gimana caranya meniti karir kayak Jess dan masuk tim e-sports.